teman-teman. Kita mikirnya itu harus benar-benar yang adil seperti itu. Ahmad, silakan Ahmad. Ahmad. Halo, saudara Ahmad. Ya, Ya, silakan malam. Bang. Selamat malam, Bang. Nyalakan Bang kamera Yudi. dulu. Oke. Ya, Bang selamat Ahmad. malam Bang Edi. Selamat malam, Bang. Abang Muslim atau Kristen? Muslim Bang Muslim. Muslim. Abang lagi kerja malam-malam? Enggak Bang, saya Abang di di rumah Bang. Abang di mana kok banyak ban di situ? Saya usaha ban Bang. Bannya ditaruh di rumah. Iya, usaha saya ban Bang. Oh, tapi bukan kerja malam ya, karena tidak sesuai dengan Quran. Orang orang Islam itu nggak boleh kerja malam, Bang. Makanya penjual nasi goreng, penjual bakmi, penjual bakwan, semua usaha yang dikerjakan oleh orang Islam malam hari itu melanggar Al-Quran. Bagaimana? Datanya di mana Bang? Baik, kita tunjukkan lagi datanya. Di situ datanya ya. Oke, boleh Bang, tentu saja boleh ya. Baik. Kita akan tunjukkan ya. Kalau di kerjaan kan nggak mungkin ada ini kan Bang? Ada apa? Ada tuh tuh. Oke. Kita kasih naik, kita kasih ayatnya. Baik. Saya balikan dulu ya Bang ya. Siap. Oke. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73, ayatnya bukan cuma satu Bang, tapi diulang-ulang ya, berkali-kali. Surat Al-Qasas ayat 73 Al-Quran ya Bang ya. Betul? Oke. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang. Oke? Supaya kamu beristirahat pada malam itu. Malam dijadikan buat apa? Buat apa? Istirahat. Beristirahat. Betul. Dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya, maksudnya bekerja pada siang hari agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi siang Tapi di situ kan nggak ada kata larangan Bang. diciptakan malam. Oke, Kan? baik, kita kasih ayat satu lagi. Tadi Bang bilang kan melarang kan, tapi di situ nggak ada kata melarang. Baik, kita pelan-pelan. Baik. Berat kawan, berat. Berat mereka ini ya, berat. Baik. Kita kasih ayat yang lain Bang, bukan cuma satu ayat. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Malam sebagai pakaian, maksudnya gimana? Dan tidur untuk beristirahat. Malam diciptakan untuk apa? Iya, nggak ada yang salah Bang. Untuk tidur, betul? Betul, nggak ada yang salah. Oke. Kemudian dia jadikan siang untuk cari nafkah, betul? Untuk bangkit berusaha. Untuk mencari nafkah, betul? Bangkit berusaha. Ya maksudnya Bisa jadi. kerja. Gimana sih? Iya, berarti menurut fitrahnya malam diciptakan untuk tidur, siang diciptakan untuk kerja, betul? Tetapi banyak orang muslim siangnya tidur, malamnya kerja. Betul? Makanya saya bilang itu melanggar sunnah Rasul. Tidak ada kata larangan Bang. Bedakan. Tidak ada kata larangan. Baik, tidak ada kata larangan. Baik. Makanya itu dilarang, kamu tidak boleh bekerja di pada malam hari. Baik. Hanya boleh bekerja pada siang. Itu baru betul Bang. Baik. Kalau di situ kan cuma menjelaskan. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Manusia menurut Al-Quran nih diciptakan untuk apa? Hah? Manusia diciptakan untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah.
dikatakan di dalam Al-Quran, ya kan, bahwasanya tidaklah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu suara apa yang berisik, Bang? Biasa bang, di dalam gang kan banyak yang lewat jualan bang. Oke. Berarti menurut ayat tersebut manusia diciptakan untuk beribadah, betul? Betul, Kalau tidak beribadah berarti dia melanggar Al-Quran, tidak? betul. Secara Ya, hukumnya betul. Iya, tapi kan hukumnya gini bang. Kita kan umpamanya yang udah berkeluarga lah, mencari nafkah itu kan kewajiban bang. Oke, gini aja dah. Cara pikir kalian gini saja lah. Memang karena sering membenturkan kepala ku Ubin jadi agak begini. Tenang. Gini, Bang. Gini, Bang. Dengarkan ya, dengarkan. Dibuat gelas ini untuk bisa dipakai untuk minum. Jadi gelas ini Jadi saya dibuat kapan bertanya tujuannya ini? gimana? Jadi saya kapan bertanya ini? Enggak, saya ingin membenarkan dulu logika miringmu. Enggak, kamu kan tadi bertanya terus. Saya Gini loh, bertanya. kalau gini, gitu. tujuan gelas ini dibuat untuk dipakai orang nampung air untuk minum. Nah, kalau gelas ini tidak digunakan untuk itu, berarti adanya disfungsi, adanya penyalahgunaan sebuah benda diciptakan. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, Betul. makanya dikatakan dijadikan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Nah, kalau ada muslim yang kerjanya malah malam, siangnya untuk tidur, berarti itu adalah penyalahgunaan daripada maksud dan tujuan Allah menciptakan sesuatu. Betul? Ya nggak bisa dipatokkan gitu juga bang. Lawanlah terus Allah itu, Bang. Berat ini. Tapi saya tahu apa sebabnya Anda melawan itu. Sebabnya adalah karena jikalau Anda betul-betul Di situ mengiyakan kan nggak ada itu. kata larangan loh bang. Kecuali di situ ada kata larangan. Oke. Di situ kan hanya menjelaskan. Oke, gini saja. Bukan kata Kalau larangan. misalnya dikatakan manusia untuk beribadah, kalau manusia tidak beribadah berarti melanggar nggak? Iya, tapi kan di situ kan tidak ada kata larangan harus bekerja. Bukan. pagi hari. Diciptakan manusia untuk beribadah. Lalu Betul. kalau manusia itu tidak beribadah, berarti dia Berarti manusianya melawan nggak? Lalai. Berarti manusianya yang lalai. Berarti melawan nggak? Iya, lalai Oke. maksudnya kan. Oke, kalau diciptakan malam untuk beristirahat, tetapi seseorang itu malah kerja di malam hari, berarti manusia itu melawan nggak? Oh enggak lah, situ kan nggak ada kata larangan untuk bekerja pada Ya, lanjutkan dulu benturin kepala kubin, Bang. Ya ngapain kita lanjutin lagi? Berat. Tapi tahu nggak teman-teman, kenapa mereka bisa standar ganda begitu? Karena begini, karena kalau memang dia menggunakan akal sehatnya, kalau dia benar-benar mengikuti logika nalar yang betul-betul waras, dia akan mendapati bahwa memang agama itu merepotkan. Malam diciptakan untuk istirahat, siang diciptakan untuk bekerja. Lah kalau kamu bilang, oh kan tidak ada larangannya kerja malam. Peang. Gimana sih? Manusia diciptakan untuk beribadah. Terus Anda bilang, saya nggak mau beribadah, kan nggak ada larangannya. Lah kamu diciptakan untuk beribadah, Abdul. Tapi kan nggak dilarang bang nggak beribadah. Pola pikirmu gimana, Abdul? Makanya saya bilang, kurang-kurangin kau benturkan kepala kamu ke aspal jalan raya. Aduh, bagaimana Anda mikirnya ini?
Dan tiadalah mereka itu melainkan adalah kaum-kaum yang nekat. Dan siapakah kaum-kaum yang nekat itu? Yaitu mereka yang sudah diberikan kepadanya dalil-dalil tetapi mereka mengingkarinya. Dan sungguh tempat mereka itu tiada lain, tiada bukan, hanyalah di jalan aspal sana. Mereka membentur-benturkan kepalanya di aspal sana sehingga IQ mereka jongkok. Ya, jangan seperti itu. Mari kita diskusi. Tidak perlu kita itu menipu diri kita sendiri. Apa untungnya engkau menipu dirimu sendiri? Siapa yang kau untungkan? Gitu loh ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Hamsen Fikus. Ya silakan Hamsen Fikus. Ya silakan. Malam Dis. Selamat malam Bang Hamsen. Malam. Abang Islam atau Kristen? Islam. Islam. Silakan Abang. Diskusi apa ini? Diskusi apa saja. Bang Hamsen apakah baru pertama kali dengar saya atau sudah sering? Pertama kali Dis. Pertama kali. Pantesan Anda masih Islam. Silakan. Apa yang mau Anda tanggapi? Diskusi lintas iman. Ribet kan jadi orang Islam? Ngapain ribet? Nggak ribet kok. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Jujur ya, jujur. Jangan bohong. Baik. Apakah Anda pernah meninggalkan sholat? Saya dulu. Bukan. Seberapa sering Anda meninggalkan sholat? Saya dulu bertanya. Pasti Anda sering meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat itu bagi Anda adalah beban yang teramat berat. Kenapa? Beban? Ngapain beban? Oke, seberapa sering Anda meninggalkan sholat? Ya kalau memang di perjalanan ya nggak sholat gitu. Kalau baju Sebentar. kita Kalau najis nggak sholat. Waktu Anda bukan dalam perjalanan. Waktu Anda dalam kehidupan yang normal-normal saja. Apakah Anda pernah meninggalkan sholat? Normal. Apakah Anda pernah meninggalkan sholat? Kalau waktu normal ya sholat Dis. Waktu normal Anda tidak pernah bolong sholat? Ya sholat lah. Pernah bolong sholat nggak? Di perjalanan. Sebentar. Waktu Anda tidak di perjalanan, Anda tidak ngapa-ngapain. Pernah tidak Anda tetap meninggalkan sholat, bolong sholat? Jujur. Kalau tidak ngapain bolong. Ditanya pernah nggak, bohong langsung. Ya udah, Anda takut ditanya nggak apa-apa. Saya tahu bahwa sholat itu bagi Anda adalah beban yang berat. Tiap hari Anda disuruh. Ngapain berat? Paling sholat cuma 5 menit aja udah selesai. Macet Dis. Tiba jam 5.06 dipanggil lagi sholat. Jam 7 dipanggil lagi sholat. Capek. Jujur Anda akui bahwa sholat itu adalah beban bagi Anda. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus berkata, baiklah orang yang datang kepada aku, ya, beban. Aduh, sebentar, saya kutipkan dulu ayatnya. Aduh. Bentar. Sabar, tenang. Sebentar. Kita bukakan ya. Makanya kalau Anda masih itu, Anda akan memikul kuk dan beban berat. Nah, ya. Nih, apa kata Tuhan Yesus?
Makanya pindah ya, supaya Anda tidak memikul beban yang berat. Matius Pindah kemana, 11. Dis? Oke, Matius 11 ayat yang ke-30. Ya pindah kemana? Ya mengikut Tuhan Yesus, jangan mau Anda ngikutin yang di kuburan. Matius 11 ayat 30 Menurutmu ya. Yesus itu Tuhan? Sebelum 30 kita ke 29 dulu. Yesus itu Tuhan, Dis. Tenang. Saya bacakan dulu ya. Ya, Nih, menurutmu marilah, Yesus Tuhan. marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau Anda tahu kuk nggak? Anda tahu kuk? Kuk itu, kalau Anda lihat sapi yang sedang membajak itu, yang ditaruh di lehernya itu, namanya kuk itu. Nah, selama Anda jadi muslim, Anda akan beban ini gantungin kuk itu. Ditaruh di leher Anda itu beban Gantungin itu. apa saya? Nggak gantungin apa saya? Jam Coba 7 panggil. Jam 8 panggil. Jam segini panggil. Jam ini, wah, itu pun Anda udah di-courting sama Musa. Kalau nggak di-courting 50 kali Anda. Ya, menurutmu Yesus Tuhan. Ya, bagi saya Tuhan lah. Bagi Anda Tuhanmu kan Muhammad. Saya kutip pernyataan kamu bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan, kutip saya pertanyaan kamu, Tuhan punya Tuhan. Bagaimana itu, Dis? Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Ya. Saya tanya dulu sama Anda. Apa pengertian punya Tuhan? Ya Tuhan yang disembah lah. Nah, definisi punya Tuhan saja kau tak tahu. Bagaimana kita mau ngobrol? Kalau Tuhan punya Tuhan, bagaimana? Jangan dulu ke situ. Yang saya tanya definisi punya Tuhan, Anda ngerti nggak? Ya kalau Tuhan punya Tuhan, bagaimana? Nah, inilah botol. Ditanya Apanya definisi yang botol? punya Tuhan, tidak tahu. Definisi punya Tuhan dulu apa? Kalau saya punya Tuhan yang disembah, itulah Tuhan gitu loh. Definisi punya Tuhan yang disembah. Baik, jadi begini. Punya Tuhan Ya. itu artinya memiliki sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita, taat kepadanya, dan mengikuti perintah-perintahnya. Itu definisi punya Tuhan. Contoh. Ya. Kalau misalnya, Logis enggak kalau Yesus punya Tuhan? oh ya, di dalam Alkitab, baca Alkitab seperti Logisnya itu. di mana? Yesus Logisnya di mana? melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga kepadanya. Ya. Baik, pertanyaan saya, kalau Yesus Tuhan, Bapak sebagai apa? Ya sebagai Tuhan juga. Aduh, jadi dua Tuhannya. Bukan cuma dua, banyak Tuhannya. Tuhanmu aja Muhammad kok dan Allah gimana? Bukankah Tuhanmu adalah Allah Gimana? dan Muhammad? Di mana Muhammad Tuhan? Lah, baik, mau saya tampilkan. Saya tampilkan, nggak apa-apa, saya tampilkan. Kamu tidak tahu lawan-lawan diskusi saya itu adalah orang-orang yang pakar-pakar agama Islam. Waduh. Bentar. Saya tunjukkan kepadamu. Ya, Kamu tidak silakan. tahu bahwasanya Muhammad itu Tuhanmu? Pantas saja Anda tidak tahu definisi punya Tuhan. Bentar. Mana profil saya ini? Sebentar ya, saya tunjukkan kepadamu. Baik, saya balikan kamera saya ya. Silakan. Baik, coba Anda dengarkan ini. Waduh, video lagi. Yang rohnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Pelan, dengar. Lagi-lagi Rob. Share dan bagikan. Nih, dengar. Teman-teman silakan di apa? Salam. Kecil suaranya, Dis. Nggak denger saya. Baik, kita ulang ya. Saya balik di sini karena tidak kedengeran kalau dari sana. Nih, saya balik ya. Nih, dengarkan baik-baik. Pasang telinga ya. Pasang telinga nih. Salam. Agama apakah yang rohnya adalah mayat? Kami.
Agama apa? Islam. Ya. Giliran saya lagi ya. Catat. Dengar satu kali lagi, satu kali lagi. Bagikan. Klik share dan bagikan. Silakan. Teman-teman silakan di apa? Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Robnya mayat. Agama apa? Islam. Ya. Padahal jelas dalam Alkitab ya bahwa Tuhan itu hakikatnya roh. Sedangkan Yesus Tuhan ada aja hakikatnya Muhammad manusia. kok gimana? Bagaimana Anda menarasikan bahwa Yesus itu Tuhan? Coba. Ya, Yesus bukan Bapa di Yohanes surga. 5 ayat Gimana? 37, Tuhan itu tidak kelihatan, suaranya pun Iya, tidak didengar. kalau itu merujuk kepada Bapa di surga, bukan merujuk kepada Yesus. Makanya Ketika kamu pertanyaan saya, kamu kalau ngomong Yesus Tuhan, kamu maksud kamu Allah siapa Bapa di situ? sebagai apa? Tuhan itu adalah Tuhan. Kata yang sama itu. Aduh, Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Bagaimana? Loh. Bagaimana Anda punya otak? Ya karena tidak bisa karena memikirkan Anda Tuhan, karena Anda tidak bisa memikirkan membedakan antara Alkitab Tuhan dan itu Tuhan. ditulis pakai bahasa Indonesia. Lah iya, kita pakai bahasa Indonesia. Kita Ya, orang Alkitab ditulis Indonesia. pakai bahasa apa? Loh, kita orang Indonesia pakai bahasa Alkitab Indonesia. ditulis pakai bahasa apa? Masa tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan? Bagaimana Alkitab- ininya? Tidak dipakai. Ya sudah, Rob itu artinya apa? Bedakan antara Robbul Alamin. Ya, dengan Rob. Terjemahin dulu Rob itu bahasa Rabbana, Indonesianya apa? Rabbihi. Itu beda, Dis. Terjemahin dulu Rob itu bahasa Indonesianya apa? Ya, Kalau malah Rabbul Alamin apa? ketawa. Ya, kalau Rabbul Alamin apa? Kamu ditanya itu aja udah mencret. Iya, kalau Rabbul Alamin Saya nggak apa? nanya Robbul Alamin. Yang saya tanya Nah, terjemahan makanya. Rob itu bahasa Indonesianya apa? Coba. Bahasa Indonesianya Rob. Ya, kalau Rabbul Alamin saya tanya apa? Udah Robbul Alamin. Rob. Ditanya Rob, langsung meninggal kamu. Hanya yang meninggal. Makanya saya bilang begini, kata Tuhan dengan kata Tuan itu kata yang sama. Cuman Apanya sama Tuhan dan Tuan sama. ya sama, Peang, bedanya Samanya di mana? Di mana samanya? Di mana samanya? Sama-sama sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Sama-sama Menaklukkan sesuatu diri yang apa? kepadanya Anda mengikuti. Itu namanya Tuhan atau Tuan. Gimana? Itu bahasa Arabnya Rob. Dan Muhammad itu Robmu. Malah ketawa. Muhammad Rob itu utusan, Dis. Makanya Oke, dia Rob nggak? Allah, Dia Rob nggak? Allah mengutus Nabi Muhammad. Tenang, untuk dia Rob menyampaikan nggak? Firman-firmannya sama dengan Yesus. Dia Rob nggak? Segala firman yang kau sampaikan Langsung kepada pura-pura aku, telah budek dia kusampaikan ditanyain. kepada Rob nggak dia? Itu Rob nggak dia? itu betul. Apakah Yesus Muhammad juga Rob? Rob? Gitu loh. Ya sudah, kamu mengakui Yesus Rob, ya Apanya sudah. juga? Ya sudah, itu kamu mengakui Yesus Rob. Muhammad Robmu juga tuh. Iya, Rob itu berarti bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus apakah itu Rob kawin? mengajarkan tentang Apakah Allah Rob Bapa kawin? sebagai Tuhan. Apakah Rob kawin? Waduh. Apakah Robmu Apanya, kawin? Robmu kawin nggak? Apanya Rob kawin? Robmu kawin nggak? Robmu kawin nggak? Siapa Rob itu? Katanya Muhammad Robmu, gimana? Katanya Muhammad Rob. Tadi kamu bilang Muhammad Robmu. Muhammad Nabi, bukan Rob. Robmu bukan? Nabi. Tadi Rob, sekarang bukan. Nah, Emang ada saklarnya, Muhammad tuh ada saklarnya. Jangan Rob dulu. Mati dulu ya, jangan Rob dulu. sama dengan Yesus. Jangan Robmu dulu. Sama dengan Yesus. Yesus Sebentar, juga sebentar Muhammad Rob. Sebentar bukan Rob. Makanya malah Muhammad dibunuh kadang sama on, orang kadang Romawi off. itu, Yesus. Bagaimana sih? Muhammad itu Robnya orang Islam. Itu sudah diakui pendebat-pendebat Islam. Dan Rob kalian itu sudah mati di kuburan. Makanya bedakan antara Robbana, Robbihi, Robbul Alamin itu. Jadi Muhammad Rob bedakan. enggak? Jadi Muhammad Rob enggak? Ah, lagi-lagi Rob. Ditanya Rob Muhammad langsung Coba. ditanya Muhammad Coba. Rob
Coba saya tanya, Rabbul Alamin Apa? Rabbul Alamin apa? Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Muhammad Rob? Jawab dulu pertanyaan saya. Rabbul Alamin Apakah Muhammad apa? Rob? Rabbul Alamin apa? Coba. Terakhir nih, kalau kamu nggak jawab kita ganti. Apakah Muhammad Inilah adalah Robnya umat model Islam? Kristen. Apakah Muhammad Robnya orang Islam? Meninggal kau ditanya itu nggak bisa. Tidur kau di bawah sana. Itu Nabi. Tidur kau di bawah Utusan itu sana. Nabi. Sebentar Rob, sebentar bukan. Apakah Muhammad Rob? Iya. Apakah Rob kawin? Makanya jangan pura-pura bengak. Kau ditanya yang begitu juga bengak kan? Gimana?